Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Pada video kali ini kita akan belajar membuat program kerja penilaian akhir semester atau PAS untuk tahun ajaran 2020-2021. Semoga bermanfaat. Langsung saja, sebagai modal pembuatan program kerja, dibutuhkan petunjuk teknik pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan pemerintah setempat yang ditujukan untuk kepala sekolah baik negeri maupun swasta sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan penilaian akhir semester di sekolah masing-masing. Ini adalah petunjuk teknis untuk wilayah Kabupaten Indramayu untuk jenjang SMP. Petunjuk teknis ini dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2020 yang ditujukan untuk kepala SMP, negeri maupun swasta di Indramayu. Sekarang kita lihat isi dari petunjuk teknis yang telah dikeluarkan. Yang pertama itu membahas tentang latar belakang kenapa dikeluarkannya petunjuk teknis PAS ini. Kemudian yang kedua ada landasan operasional. Landasan operasional ini nanti akan kita gunakan sebagai landasan hukum pada saat membuat program kerja PAS. Nah, biasanya kita jangan asal mendownload program kerja yang ada di internet karena kita tidak tahu program kerja itu dibuat pada tahun berapa, karena nanti akan ada perubahan landasan operasionalnya. Nah, landasan operasional juga digunakan pada SK pada saat kepala sekolah mengangkat panitia PAS. Nah, di sini bisa dilihat ada pada poin M, N, kemudian Q ada tentang COVID-19. Ini sangat jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana COVID ini baru dimulai tahun sekarang, sehingga pada tahun sebelumnya belum tertera tentang COVID. Ini ada rincian pelaksanaan PAS, kemudian bagi rapot dan juga hari libur. Berikut ketentuan pelaksanaan penilaian akhir semester tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama tentang naskah soal. Soal nanti akan dibuat oleh MGMP sektor masing-masing, kecuali mata pelajaran tertentu seperti ke-NU-an. Kemudian pada tahun ini hanya dilaksanakan ujian tertulis, tidak dilaksanakan ujian praktik. Ujian tertulis itu tidak diperbolehkan mengumpulkan siswa dalam satu tempat, ujian secara langsung maupun tatap muka. Yang dianjurkan itu adalah tes daring, luring maupun bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Nah, kemudian ada bentuk soal, ada pilihan ganda, ada uraian juga. Nah, kemudian ini ada ketentuan pembuatan soal 50% untuk C2, 20% C3, 30% C4, C5, dan C6. Apabila ada hal-hal yang tidak dipahami, bisa menghubungi pengawas pembina. Ini ada jumlah soal, ada pengurangan ya, 25 soal PG dan 5 soal esai. Nah, ini sudah ada jadwal pelajarannya juga. Langsung aja kita masuk ke program kerja penilaian akhir semester. Di sini covernya formal saja. Kemudian jangan lupa memasukkan judul, logo, dan juga nama yayasan SMP serta alamatnya serta tahunnya. Setelah ada cover, kita masuk ke kata pengantar. Ini sebagai ucapan panjatan puji syukur kepada Allah. Kemudian yang kedua tentang penjelasan sedikit tentang kegiatannya. Yang ketiga, jangan lupa masukkan tentang pandemi COVID-19. Dan berikutnya itu ada ucapan terima kasih kepada Bapak Pengawas, kemudian Kepala Sekolah, dan juga guru karyawan. Nah, selanjutnya ada titi mangsa. Di sini ada pengawas sekolah dan kepala SMP. Atau bisa juga ini dibuat khusus lembar pengesahan di awal setelah cover. Nah, selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi ini lebih baik dibuat secara otomatis agar lebih rapi, tidak manual memberikan titik-titik. Untuk caranya bisa dilihat di Google. Kemudian ada daftar lampiran. Ini daftar-daftar lampirannya. Nah, berikutnya ada pendahuluan, latar belakang. Dari ngomongin yang umum, kemudian semakin mengerucut ke pernyataan yang khusus. Jangan lupa juga cantumkan tentang COVID.
Nah, berikutnya ada dasar hukum ya. Dasar hukum ini diambil dari landasan operasional yang ada di Juknis yang sudah kita bahas sebelumnya. Bisa juga ditambahkan dengan kalau ada rapat internal, boleh ditambahkan. Nah, ini ada maksud dan tujuannya, kemudian ada sistematikanya. Pada tahun 2018, menurut pengawas itu sistematikanya dibuatnya bentuk paragraf. Kalau ini kan berbentuknya bukan paragraf ya, lebih baik nanti dibuat paragraf, dibuat cerita. Sistematikanya itu tentang apa aja. Itu adalah ilmu dari pengawas tahun 2018 waktu itu. Nah, ini ada pengorganisasian, ada susunan kepanitiaannya, penanggung jawab ketua di sini kepala sekolah, bisa juga penanggung jawabnya itu ketua yayasan, ketuanya kepala sekolah, atau bisa juga penanggung jawabnya kepala sekolah, ketuanya itu diambil dari dewan guru yang ada. Ini ada bendahara, anggota 1 dan anggota 2. Kemudian struktur organisasinya dibuat. Nah, selanjutnya jangan lupa ada rincian tugas kepanitiaan juga agar mereka bisa memahami tugas. Dan sini ada guru pemeriksa lembar jawaban agar panitia itu bisa mengetahui nama-nama gurunya. Kemudian yang selanjutnya ada jadwal pengambilan dan pengembalian, karena di sekolah saya itu dilaksanakan secara luring, jadi cukup 3 pengawas. Nanti pagi siswa ngambil soal, kemudian dikerjakan di rumah, besoknya lagi soal dikembalikan dan juga mengambil soal kembali. Di sini petugasnya cuma 3 orang karena cuma ada 3 rombel. Ya, ada jumlah pesertanya. Lanjut ada tahapan kegiatan nih, diambil juga dari Juknis yang ada. Kemudian jadwal penyelenggaraan juga diambil dari Juknis. Di sana ada rincian biaya. Dan jangan lupa ditandatanganin, diketahuin oleh kepala sekolah dan juga bendahara PAS. Nah, yang terakhir adalah simpulan dan saran. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk file yang lebih lengkap, kalian bisa lihat linknya di kolom deskripsi. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.